Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Zikri. Hari ini saya akan menampilkan hasil dari latihan saya sebelumnya dan desain Figma untuk dashboard yang akan saya gunakan pada project. Nah, langsung saja pada file aset saya akan menggunakan Tailwind CSS-nya dengan cara mengimport Tailwind CSS yang pertama. Lalu untuk font face-nya akan ada dua yang saya gunakan, yaitu Barlow dan Poppins. Nah, untuk kedua font ini bisa dicari menggunakan Google Fonts. Ini gratis, jadi bisa langsung di-download saja. Kemudian pada tema akan menggunakan 3 font. Yang pertama font Barlow, font Poppins, dan font Poppins extra bold untuk menjelaskan tulisan hitamnya. Kemudian untuk warna latar, teks samping, dan garis hijau, merah, biru, kuning ini merupakan kode default dari warna itu tersendiri. Lalu terakhir pada file Tailwind CSS ini saya akan menggunakan bodinya itu menggunakan font Barlow. Kemudian pada sidebar sebelumnya list menu ini terdapat fungsi tersendiri seperti ini, kayak footer punya ada isinya tersendiri. Tapi saya akan membuatnya menjadi komponen dengan cara membuatnya di layout dengan judul list menu, filenya judul list menu. Lalu kemudian saya cuma mengimportkan saja icon-icon yang saya dapatkan menggunakan React icon. Ini bisa di-download, bisa digunakan pada extension React Icons auto import. Lalu akan saya buatkan function list menu dengan isinya yang terdapat fungsi isi yang terdapat pada list menu tersebut. Nah, untuk penerapannya, untuk contohnya, jika saya ubah ini menjadi teks merah, ini merupakan tools dashboardnya itu sendiri. Karena pada dashboard itu sendiri akan berubah menjadi seperti ini, menjadi merah. Nah, jika order juga begitu. Jika saya akan mengubahkan menjadi biru, nanti akan berubah jadi biru. Nah, sama seperti sebelumnya pada customer, jika saya bikin kuning, maka hasilnya akan menjadi ini. Setelahnya, function dari list menu tersebut tinggal kita importkan saja, lalu masukkan ke dalam function sidebar. Pada file-file lain kayak header, page header, dashboard, saya tidak ada melakukan perubahan. Langsung saja tinggal dimasukkan ke dashboardnya, ke function main-nya. Yang pertama akan kita importnya dashboard, header, dan sidebar. Selanjutnya saya akan membahas desain yang saya gunakan pada project kali ini. Yang pertama, elemen yang saya akan ambil itu navbarnya, sidebarnya akan saya ambil semuanya bagian ini. Kemudian hero section atau bannernya akan saya ambil juga. Terakhir, saya akan memasukkan data-data dari ini. Ini bukan cuma saya akan ambil tampilannya saja. Nah, tampilan hasil final akan seperti ini. Untuk komponennya, yang pertama yang saya gunakan adalah footer. Nah, pada footer, jika akan saya buatkan class name baju copyright dari baju online tersebut. Nah, jika saya tidak pakai ini, maka hasilnya hanya akan kurang rapi dan tidak tidak estetik lah. Nah, tapi jika saya menambahkan class name dengan teksnya berupa gray, nah, hasilnya akan seperti ini, jadi lebih rapi. Kemudian pada navbar, saya akan mengimportkan icon-icon yang terdapat pada React, lalu akan membuatkan const navbar, lalu mengembalikan nilainya. Yang pertama, saya akan membuatkan class name untuk search bar-nya. Nah, pada search bar, jika saya tidak membuatkan class name-nya, maka
maka hasilnya akan seperti berikut. Kurang rapi kan, nggak ingin ada background warna abu-abunya atau apapun, dan cari produk baju yang tidak selaras sama icon tersebarnya itu sendiri. Nah, yang pertama agar dirapikan, yang pertama akan dibuatkan flex item center. Flex item center ini nanti akan menselaraskan dengan icon yang sudah dibuat, icon yang sudah diimportkan. Kemudian backgroundnya akan dibuatkan juga warna gray. Nah, jika tidak dibuat warna gray, nanti tidak akan kelihatan di mana batas dari ininya tersendiri, batas dari search bar itu tersendiri. Kemudian rounded full ini merupakan dari pola dari batas search bar itu tersendiri. Jika tidak dibuat, maka hasilnya akan menjadi peta saja. Tapi jika saya menambahkan rounded full, maka akan menjadi pola ellipse. Kemudian akan saya masukin placeholder-nya berupa cari produk baju. Placeholder itu maksudnya ini, kata-katanya cari produk baju. Dengan tipenya itu, tipe datanya merupakan teks. Nah, class name-nya itu, untuk class name-nya akan berupa background transparan. Jika saya tanpa menggunakan background transparan, ya hasilnya tetap sama. Tapi saya coba tes tanpa outline. Nah, kalau tanpa menggunakan fungsi outline non itu, nanti malah akan menghasilkan barrier warna pembatas warna persegi, warna hitam persegi tersebut. Lalu selanjutnya adalah language. Language ini maksudnya yang globe ini, yang terletak pada sebelah search bar. Akan dibuatkan importnya berupa import dari icon BS Globe Americas. Lalu untuk teksnya bebas, cuman saya coba warna lain, yellow. Nah, nanti hasilnya akan menjadi warna yellow juga. Width-nya coba saya akan ubah jadi 3 dan height-nya juga 3. Hasilnya juga akan menjadi kecil seperti ini. Terakhir pada navbar saya akan tambahkan user info. User info yang ini maksudnya yang ada nama saya Rido. Untuk search avatar saya akan pertama yaitu kelasnya membuatkan div class name flex item center. Jika tanpa menggunakan flex item center, nanti nama saya akan berada di bawah avatar itu tersebut. Nah, selanjutnya untuk image ini URL bisa dicari di Google atau apapun. Alternatifnya user avatar. Lalu class name-nya berupa class name gambar avatarnya nanti disesuaikan. Jika saya bikin 12, hasilnya akan menjadi lebih besar lagi. Kalau saya tanpa bikin rounded full, hasilnya akan menjadi bentuk peta sama seperti search bar sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sidebar yang outputnya akan seperti berikut. Nah, pada sidebar saya akan menggunakan import reg icon yang terdapat pada extension reg icon itu tersebut. Nah, konsepnya sidebar dengan mengembalikan nilainya. Yang pertama akan saya buatkan top sectionnya dulu, lalu icon logonya. Nah, pada icon logo ini FA shopping bag ini merupakan pada clothingnya itu tersebut. Nah, jika saya seperti biasa, jika saya ubah ke warna lainnya, nanti akan menjadi warna yang saya inginkan, misalkan blue. Nanti akan menjadi blue. Sama ini juga ada span ini merupakan
bisa dibilang untuk ini ya, warna teksnya itu tersebut. Nah, kalau tetap sama seperti sebelumnya, teksnya akan berubah jadi yellow. Jika saya tanpa menggunakan ini, font bold, maka hasilnya akan menjadi tulisan yang kurang tebal. Selanjutnya, menu items. Nah, items tinggal ditambahkan saja sidebar items itu tersebut, console sidebar items. Nah, jika saya tidak menggunakan flex call, nah hasilnya akan terhimpit. Jadi saya buatkan saja agak menjarak. Setelahnya tinggal saya tambahkan saja icon dari home, large-nya heart shopping cart dari ini. Semua gambar yang ada, semua icon yang saya letakkan di sini dengan ID-nya home, kategoris, favorit, sorry, bukan ke ID-nya, namanya yaitu home, kategoris, favorit, your library, dan setting. Selanjutnya bottom section. Bottom section ini warna bawahnya, section pada bawahnya itu tersebut, jika saya ubah menjadi warna blue. Nah, ini cuma mengubah warna seperti warna pada ininya saja. Untuk sementara saya buat seperti ini dulu. Kemudian jika kelas flex pada flex core saya hilangkan sama seperti sebelumnya, nanti tidak akan kurang terjarak. Terakhir saya buatkan sidebar item. Ini sidebar itemnya, untuk sidebar itemnya ini fungsinya. Nah, pada sidebar item saya akan nambahkan ID array berupa label, icon, label, dan active. Dengan kelas name-nya itu kurang lebih sama seperti fungsi sebelumnya. Item center dengan item center berupa gap agar terjarak, rounded full agar berbentuk ellipse, cursor pointer kalau misalkan kalau kena sentuh nanti akan ada muncul warna kursornya, dan terdapat transisi. Nah, pada active juga kurang lebih sama, ditambahkan warna-warna teksnya itu tersendiri. Terakhir pada icon nanti ditambahkan teks LG, teks length-nya. Nah, dengan pada label juga sama, akan ditambahkan span juga, lalu akan dialihkan ke home. Nah, pada home kurang lebih sama, akan diimportkan juga icon-icon dengan sidebar, navbar, dan footer yang sudah dilakukan. Yang ketiga kali ini akan diimportkan. Lalu pada home, cons home kita tinggal tambahkan saja sidebar, navbar, lalu hero bannernya, manajemen produk, kurang lebih fungsi seperti berikut. Nah, untuk fungsinya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jika diubah-ubah rounded, text white kalau mau mengubah warna teksnya, flex ini supaya kalau di zoom akan menyesuaikan sama zoomnya tersebut. Lalu akan ditambahkan icon AI field shopping. AI field shopping ini yang besar ini, logo shopping yang besar ini. Selanjutnya dashboard info card. Dashboard info card ini cuman template yang saya ambil dari pada lab sebelumnya. Kurang lebih hasilnya bakal seperti berikut. Dan pas di main tinggal dipanggilkan saja komponen home-nya itu tersebut, lalu akan muncul halaman berikut, halaman ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.